Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Febri Agustin dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Sebelum memasuki materi, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami konsep min, median, dan modus untuk data tunggal dan berkelompok. Kedua, menganalisis min, median, dan modus untuk data tunggal dan berkelompok. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus pada data tunggal dan berkelompok. Selanjutnya masuk pada pembahasan materi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa arti dari ukuran pemusatan data itu? Tahu nggak? Belum tahu ya? Nah, jadi ukuran pemusatan data adalah ukuran atau angka di mana nilai-nilai suatu distribusi data memusat atau cenderung berkumpul. Ukuran pemusatan data sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau data yang sering muncul. Dari ketiga macam tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk data tunggal dan juga untuk data berkelompok. Untuk pembahasan materi yang pertama adalah min atau rata-rata. Min atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari jumlah kelompok data dibagi dengan banyaknya data. Notasi min atau rata-rata biasa disebut dengan X bar. Min sendiri dibagi dalam dua macam, yaitu untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Min atau rata-rata pada data tunggal yaitu misalkan data terdiri dari n buah nilai x1, x2, x3, sampai dengan xn, xn negatif 1, maka rata-ratanya adalah min atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma XI, I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Keterangannya, XI adalah nilai data ke I dan N adalah banyaknya data. Langsung pada contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Tentukan rata-rata dari 5, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, dan 14. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita jumlahkan semua data yang ada, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi X bar sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 dan ditambah 14, kemudian dibagi dengan 9, maka akan menghasilkan 90 dibagi 9 dan hasil akhirnya adalah 10. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 10. Kemudian min atau rata-rata pada data berkelompok. Rata-rata atau min pada data berkelompok dapat dihitung dengan rumus min atau X bar sama dengan sigma FI XI, I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma FI, I sama dengan 1 sampai N, dengan keterangan XI sendiri adalah titik tengah interval kelas GI dan FI adalah frekuensi pada interval kelas GI. Untuk contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Contoh soalnya, dari 50 manula yang terdata di Desa Sukamulya, berikut ini adalah penyajian data berkelompok berdasarkan dari pembagian umurnya. Tentukan rataan dari data tersebut. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk alternatif penyelesaiannya adalah kita gambar kembali tabel tersebut dengan menambahkan 2 kolom di samping kanannya dan 1 baris ke bawah untuk menuliskan X1 dengan F1 dikali X1. X1 sendiri diperoleh dari
titik tengah interval kelas ke I, yaitu dengan cara, contohnya ya, 55 ditambah 59 dibagi 2, maka akan menghasilkan 57. Dan itu seterusnya sampai ke bawah. Caranya seperti itu. Kemudian untuk yang FI dikali XI, yaitu dengan cara mengalihkan frekuensi dengan titik tengahnya tadi yang XI. Jadi seperti 3 dikali 57 sama dengan 171, dan itu seterusnya ke bawah sama. Maka dapat diketahui FI, sigma FI, I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 50, dan sigma FI dikali XI, I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 3490. Maka rataan atau X barnya dapat diketahui yaitu 3490 dibagi 50 sama dengan 69,8. Jadi rata-rata umur manula yang ada di Desa Sukamulya adalah 68,9. Pembahasan yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Notasi median sendiri adalah MI. Median juga dibagi menjadi dua macam, yaitu median untuk data tunggal dan median untuk data berkelompok. Median data tunggal sendiri yaitu jika banyaknya data atau N ganjil, maka mediannya terletak tepat di tengah setelah diurutkan, atau bisa dicari dengan rumus ME sama dengan nilai data ke setengah dikali N ditambah 1. Jika banyaknya data atau N genap, maka mediannya dapat dicari dengan rumus ME sama dengan setengah dikali nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1. Untuk contoh soal dan alternatif penyelesaiannya, tentukan median dari data A 5, 4, 11, 10, 9, 9, 5, 6, 7, kemudian B 8, 7, 6, 7, 5, 6, 8, 9, 8, 9. Maka alternatif penyelesaiannya yang A, setelah data diurutkan menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11. Karena ini jumlah datanya ganjil, maka dicari dengan rumus ME sama dengan nilai data ke 1 per 2 dikali 9 ditambah 1 sama dengan nilai data ke 5. Nah, nilai data ke 5 nya apa? Bernilai apa? Nah, nilai data ke 5 bernilai 7. Maka jadi ME dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya untuk yang B, setelah data diurutkan menjadi 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyaknya data ada genap, jadi diselesaikan dengan rumus ME sama dengan setengah dikali nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah nilai data ke 10 dibagi 2 ditambah nilai data ke 10 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali nilai data ke 5 ditambah nilai data ke 5 ditambah 1 sama dengan setengah dikali nilai data ke 5 adalah 7 ditambah nilai data ke 6 adalah 8 sama dengan setengah dikali 15 dan hasil akhirnya adalah 7,5. Jadi ME data tersebut adalah 7,5. Median untuk data berkelompok. Kelas median yaitu kelas interval yang frekuensi kumulatifnya setengah dari banyaknya data atau setengah sigma F. Median data berkelompok dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi FM. Untuk keterangannya, L yaitu tepi bawah kelas median, P panjang kelas interval, N banyaknya data atau sigma F, FK
yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi kelas median. Langsung pada contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Contoh soalnya, tabel berikut menyajikan hasil ulangan matematika siswa kelas 12A dan 12B. Tentukan median dari data tersebut. Alternatif penyelesaiannya yaitu diketahui banyaknya data ada 50, sehingga letak mediannya pada data ke setengah dikali 50 sama dengan 25. Frekuensi ke 25 yaitu datanya adalah 71 sampai dengan 80. Maka untuk nilai L atau tepi bawah kelas median yaitu dengan 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. P-nya atau panjang kelas interval yaitu sebesar 10, dan N-nya atau frekuensi sama dengan 50. FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 8 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 23, dan FM sendiri atau frekuensi kelas median sendiri bernilai 8. Maka ME dapat dicari dengan L ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi FM sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali setengah kali 50 dikurangi 23 dibagi 8 sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 25 dikurangi 23 dibagi 8 sama dengan 70,5 ditambah 2,5 sama dengan 73. Jadi, median dari hasil ulangan matematika kelas 12A dan 12B adalah 73. Pembahasan yang ketiga yaitu modus atau MO. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Notasi dari modus adalah MO. Modus sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu modus untuk data tunggal dan modus untuk data berkelompok. Contoh untuk data tunggal. Yang pertama, sekumpulan data 2, 4, 4, 5, 6, 6. Maka modusnya adalah 4, karena terdapat 2 kali pengulangan. Yang kedua, sekumpulan data 1, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Maka modusnya adalah 4, 5, dan 7. Karena angka 4, 5, dan 7 mengalami 2 kali pengulangan. Yang ketiga, sekumpulan data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka data tersebut tidak bermodus, karena tidak ada yang mengalami pengulangan sama sekali. Yang kedua, modus untuk data berkelompok. Untuk menentukan modus data berkelompok yaitu dapat menggunakan dengan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Keterangannya, L sendiri adalah tepi bawah kelas modus, P panjang kelas interval, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus setelahnya. Contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam histogram tersebut. Untuk alternatif penyelesaiannya, diketahui dari histogram tersebut dapat diubah terlebih dahulu menjadi tabel berikut ini. Tabelnya seperti ini ya. Karena frekuensi kelas modusnya adalah 20, karena nilai yang terbesarnya adalah 20, maka kelas modusnya terletak pada nilai 45 sampai 49, dan tepi bawah kelas modusnya adalah 44,5. Kemudian untuk D1-nya atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya yaitu 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Untuk D2-nya atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya 20 dikurangi 8 sama dengan 12.
Kemudian untuk nilai P-nya sendiri adalah 5. Maka nilainya dapat dicari dengan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2 sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali 13 dibagi 13 ditambah 12 sama dengan 44,5 ditambah 5 dikali 13 dibagi 25 sama dengan 44,5 ditambah 65 per 25 sama dengan 44,5 ditambah 2,6 sama dengan 47,1. Jadi modus dari data di atas adalah 47,1. Karena materi pembahasannya sudah habis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, median yaitu nilai tengah, dan modus adalah nilai data yang sering muncul. Dari ketiganya tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari video ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.